pagi menjelang siang. Jadi di hari ini kita akan mempelajari cara overhaul pompa injeksi pada motor Beat ini. Oke. Jadi pertama-tama yang harus dipastikan bahwa kunci kontak harus dalam posisi off ya. Terus yang kedua, lepaskan soket pompa injeksi seperti ini. Terus selanjutnya lepaskan selang bahan bakar ya. Ini selang bahan bakarnya atau selang pompa injeksinya. Dan ini kebetulan pengancingannya sudah tidak ada ya. Jadi terpaksa harus dicungkil kayak gini. Terus selanjutnya lepaskan baut pompa injeksi secara perlahan ya, atau secara merata ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi kalau sudah merata keluar baru diselesaikan, dilepaskan semuanya ya. Ini ya, perhatikan jangan sampai murnya ini tercecer ya. Oke. Jadi caranya begini. Yang ini pastikan orinya tidak rusak ya. Oke. Terus selanjutnya kita lepaskan saringan bahan bakarnya. Jadi cara melepasnya seperti ini ya. Ini kan posisinya begini ya. Berarti ini kayak didorong keluar, ini putar, baru diangkat. Oke, perhatikan orinya jangan sampai hilang, disimpan baik-baik. Terus selanjutnya lepaskan kabel full sendernya. Ini ada kabel warna merah sama hitam. Ini untuk full sendernya untuk mengukur jumlah bahan bakarnya. Terus selanjutnya lepaskan kabel positifnya pompa injeksi, yang ini warna merah ya. Ini. Terus kedua, lepaskan kabel negatifnya rotak atau pompa injeksinya ini. Oke, setelah selesai ya, kita melepaskan casing atau bodi pompa injeksinya seperti ini. Ini dicungkel keluar. Jadi nyungkelnya juga hati-hati ya. Nah, setelah keluar semua kayak gini, oke, ini sudah terlepas. Nah, sekarang kita melepaskan rotaknya atau dinamo pompa injeksinya secara perlahan-lahan ya, ditariknya. Oke, ini agak keras ya, berarti bisa dicungkil dikit. Oke. Nah, ini seperti ini. Terus perhatikan orinya jangan sampai hilang. Jadi di dalamnya ini ada komponen namanya pressure regulator atau pembatas atau penstabil tekanan pompa bahan bakar ini ya. Jadi kalau anggaplah regulatornya ini sudah disetting 43 PSI ya, dia akan tekanannya akan konstan di 43 meskipun tekanan rotaknya melebihi dari 43, anggaplah 60, maka yang keluar nanti dari pipa pembuangan ini yang menuju ke selang itu akan tekanannya akan konstan 43 seperti itu ya. Nah, sekarang kita sudah bongkar komponennya.
Jadi ini perhatikan, ini terminal erotaknya yang positif ya. Ini ada simbol tambah dan ini simbol kurang ya. Dan warna kabelnya juga kalau yang positif warna merah, dan untuk kabel negatifnya menggunakan kabel warna hitam. Oke, karena ini sudah kita bongkar semua, maka pemasannya seperti ini ya. Jadi ini proses pemasannya, jangan lupa dipasang o-ringnya ya, seperti ini. Terus kita pasang ke bodi pompa injeksinya seperti ini. Oke, setelah itu didorong ya, didorong secara perlahan. Oke, sampai suara tek, nah gitu ya. Ini kabel masanya kita pasang. Terus kabel positifnya. Nah, setelah itu kita pasang bodinya ya, bodi pompa injeksinya seperti ini ya. Perhatikan, dorong sampai klik. Oke, sudah rapat semua, pastikan kancingannya rapat. Ini jadi 4 kancingannya, pastikan rapat semua. Terus kita pasang kabel full sendernya ya. Berarti kabel warna hitam di sini dan warna merahnya di sini ya. Ya, oke, sudah. Setelah itu kita pasang o-ringnya, o-ring saringannya, saringan pompa bahan bakarnya. Terus pasang saringan filpamnya atau pompa bahan bakarnya seperti ini ya. Coba perhatikan, tak, baru diputar sampai suara klik. Oke, ini ya seperti ini ya. Terus pastikan o-ringnya itu masih bagus ya, tidak melar. Baru kita pasang ke tangkinya. Ya, untuk pemasangannya ya, ini seperti ini ya. Ini nanti pembuangannya ke sana yang menuju ke selang, posisinya harus sesuai dengan posisi selangnya ya. Jangan sampai terbalik karena nanti susah masuknya. Seperti ini ya cara masukkannya. Ini. Oke, sudah. Dan pastikan orinya ini masuk dengan rapat ya, karena kalau tidak rapat nanti bahan bakarnya akan keluar ya. Ini akan merembes nanti keluarnya. Ini harus rapat betul. Setelah itu kita dorong ya sampai rapat. Oke, sudah rapat begini. Nah, kita pasang penahan pompanya ya. Ini dirapatkan dulu, terus pasang lagi yang sebelahnya pengancing pompanya ya. Nah, sekarang kita mau kencangkan murnya secara perlahan ya. Oke. Nah, sekarang pasang selang ya. Kita pasang selang pompa injeksinya, terus dipasang soketnya ya. Nah, untuk lebih meyakinkan bahwa ya, pompa injeksi yang kita sudah overhaul ini berfungsi atau tidak, seharusnya kita menggunakan alat ukur ya. Alat ukur tekanan filpam. Nah, seperti ini ya. Jadi ini untuk memastikan bahwa cara pasang kita itu benar atau pompanya ini masih berfungsi. Pemasangan kita itu benar ya, harus menggunakan alat ukur kayak gini ya. Jadi kita harus pantau dulu tekanannya berfungsi atau tidak ya, pompa bahan bakarnya berfungsi atau tidak. Berarti pompa bahan bakarnya berfungsi dengan baik ya. Karena jangan sampai sudah pasang nggak tahu ini pompanya bener nggak pemasangannya. Nah, makanya harus dipakai ini. Setelah itu kunci kontaknya di off kan ya.
Nah, karena ini coba perhatikan, karena tekanan bahan bakarnya masih ada, ya, itu harus dinolkan. Caranya gimana? Ya, caranya gimana? Ini dicabut, baru dinyalakan. Coba diengkol, diengkol. Bisa ter ya. Lagi, coba. Nah, lagi. Jadi sampai tekanannya, ya, sampai tekanannya di angka 0 ya. Oke, lagi, starter lagi. Ada telepon. Oke, Di tempat telepon. Oke, ya. Nah, setelah itu dibuka selang. Kenapa dilakukan seperti ini? Supaya bahan bakarnya tidak muncrat ke mukamu, ya. Oke, setelah itu pasang kembali soketnya. Terus selang. Oke, selesai guys. Oke, ini proses overhaul pompa injeksinya sudah selesai. Maka saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.